Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi suku bunga dan penilaian obligasi. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Marta Kristia Wahyuni dengan NIM 190302096, Winda Ayu Amelia dengan NIM 190302106, dan Zakiatul Mahbuba dengan NIM 190302118. Kami dari kelas akuntansi B pagi. Pengertian obligasi dan penilaian obligasi. Ketika perusahaan ingin meminjam dana jangka panjang dari masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan menerbitkan surat utang jangka panjang yang disebut dengan pengunduran. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu, serta melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Karakteristik obligasi ada 3. Yang pertama, bunga coupon. Obligasi memiliki bunga yang sering disebut coupon, merupakan salah satu bentuk pendapatan yang diperoleh pemegang obligasi selain pendapatan berupa capital gain, yaitu selisih harga jual obligasi dengan harga belinya. Bunga obligasi pada umumnya tetap dan dibayarkan secara periodik, misalnya semesteran atau tahunan. Dalam perkembangannya ada obligasi diri dengan bunga atau pengembang, yang besar kecilnya tergantung pada perkembangan suku bunga di pasar. Yang kedua, nilai nominal, face value or par value. Obligasi mempunyai nilai nominal, yaitu nilai yang ada dalam obligasi dan merupakan jumlah nilai yang akan dibayar kembali ketika obligasi jatuh tempo. Besarnya kupon tahunan dibagi dengan nilai nominal disebut tarif kupon. Yang ketiga, jangka waktu jatuh tempo maturity. Obligasi yang mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang terbatas, yaitu tanggal saat nominal obligasi harus dilunasi oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Jangka waktu obligasi sangat bervariasi tergantung kebutuhan dana perusahaan, biasanya lebih dari 5 tahun. Nilai obligasi dan yields. Dengan berjalannya waktu, suku bunga di pasar mengalami perubahan karena arus kas atau pendapatan obligasi tetap. Apabila suku bunga di pasar naik, maka nilai sekarang arus kas dari sisa umur obligasi akan menurun dan nilai obligasi akan berkurang. Sebaliknya, jika suku bunga pasar turun, maka nilai obligasi akan bertambah. Risiko suku bunga. Risiko yang timbul bagi obligasi sebagai akibat fluktuasi suku bunga di pasar disebut risiko suku bunga. Berapa besar risiko suku bunga pengunduran diri tergantung pada apapun pengunduhan harga perubahan suku bunga di pasar. Besar kecilnya sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga ditentukan oleh 2 hal, yaitu jangka waktu sampai jatuh tempo atau time to maturity dan besarnya tingkat peringkat obligasi. Salah satu bahan pertimbangan investor dalam memilih obligasi yang diterbitkan oleh berbagai perusahaan adalah informasi tentang peringkat obligasi. Peringkat obligasi dibuat berdasarkan hasil penilaian terhadap credit worthiness perusahaan penerbit obligasi. Penting untuk diketahui bahwa peringkat obligasi hanya mempertimbangkan kemungkinan perusahaan penerbit gagal memenuhi kewajibannya, baik untuk membayar bunga maupun nilai nominalnya. Macam-macam obligasi ada 4. Yang pertama, obligasi pemerintah. Peminiman dana selain dilakukan oleh perusahaan juga dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang kedua, zero coupon bonds. Obligasi yang tidak membayar kupon sama sekali dan harus ditawarkan dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai nominalnya, disebut zero coupon bonds atau zeros. Yang ketiga, obligasi dengan bunga mengambang. Sampai saat ini obligasi yang dibahas adalah obligasi dengan suku bunga tetap. Dengan obligasi suku bunga mengambang, besarnya kupon yang dibayarkan disesuaikan dengan perkembangan suku bunga di pasar. Yang keempat, pasar obligasi. Seperti halnya saham, obligasi juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Transaksi obligasi dapat dilakukan melalui agen penjualan yang ditunjuk.
dan suku bunga, real versus nominal rates. Suku bunga real inverse rate adalah suku bunga yang telah disesuaikan dengan tingkat, sedangkan nominal interest rate adalah suku bunga yang belum disesuaikan dengan tingkat inflasi. Real interest rate sama dengan nominal interest rate atau inflation rate. Fisher effect menjelaskan tentang hubungan antara nominal return, real return, dan inflasi. Investor pada akhirnya berkepentingan terhadap apa yang dapat dibeli dengan uang hasil investasinya. Oleh karena itu, investor menuntut kompensasi atas terjadinya inflasi. Misalkan R adalah nominal rate dan R adalah real rate dan B adalah tingkat inflasi. Faktor yang menentukan yield obligasi. Struktur suku bunga. Pada suatu waktu tertentu, suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang pada umumnya berbeda. Kadang-kadang suku bunga jangka pendek lebih tinggi daripada suku bunga jangka panjang atau sebaliknya. Ada 3 komponen yang menentukan struktur suku bunga, yaitu suku bunga real, tingkat inflasi, dan risiko suku bunga. Suku bunga real merupakan komponen yang utama menentukan suku bunga setiap surat utang tanpa memperhatikan jangka waktu jatuh tempo. Ketika suku bunga real tinggi, maka suku bunga surat utang cenderung tinggi dan sebaliknya. Sebaiknya prospek inflasi di masa akan datang sangat berpengaruh terhadap naik turunnya suku bunga. Investor yang berpikir untuk meminjamkan uang dengan berbagai jangka untuk mengetahui inflasi akan menentukan nilai uang akan berterima kasih kembali ketika uang dipinjamkan, yaitu jatuh tempo. Sebagai akibatnya, investor akan meminta kompensasi atas kerugian ini dalam bentuk suku bunga nominal yang lebih tinggi. Kompensasi ini dengan inflasi premium. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.